Dan penulis itu kalau di dalam Al-Quran itu sampai asyu'ara gitu ya, kita penyair. Penyair itu bermain dengan kalimat, dengan kata-kata. Ya baik, wah saya terinspirasi banget itu dengan kata-kata Mbak Asma Nadia. Teman-teman sekalian, buku-buku kita, tulisan kita menjadi jembatan ya, yang insya Allah akan menjembatani orang yang tadinya buruk kepingin menjadi baik. Insya Allah ya royalti kita berharap, tapi kemudian setiap huruf kita adalah menjadi wasilah bagi terkabulnya doa-doa kita juga ya, dan pahala ya Mbak. Oke, untuk sesi kedua ini nanti kita akan dipandu langsung oleh Bunda Asma Nadia. Langsung aja nih kita masuk ke sesi berikutnya. Kita panggil dulu. Halo, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi di acara Belajar dari Bintang. Dan malam ini temanya seru ya. Alhamdulillah ya, temanya seru, psikologi dalam kepenulisan. Dan yang hadir, yang akan menjadi guru kita malam ini tidak hanya seorang penulis, tapi beliau pun seorang psikolog ya, Mbak Sinta Yudisia, yang karya-karyanya sudah banyak diterbitkan, baik novel anak, kemudian novel remaja, sampai novel dewasa. Dan sudah memenangkan berbagai penghargaan ya, tingkat nasional, dan sering juga diundang mengikuti program Writers in Residence, salah satunya di Korea Selatan. Buat rekan-rekan yang saat ini hadir mengikuti via Zoom ya, ini subhanallah ya, banyak ya, ramai ya. Dan rekan-rekan yang saat ini mengikuti di YouTube KBMF Official ya, jangan lupa untuk subscribe, hidupkan notifikasi sehingga kalau ada acara-acara lain dari KBMF teman-teman akan mendapatkan informasi ya. Dan sebentar lagi atau sudah berlangsung ya, ada lomba menulis ya yang diadakan KBMF. Jadi teman-teman siap-siap ya yang punya naskah nganggur atau naskah belum selesai, dan jangan lupa untuk unduh KBMF ya, aplikasi KBMF di Google Play Store. Kemudian jangan lupa juga follow Asma Nadia dan subscribe cerita-ceritanya di sana. Ada Assalamualaikum Beijing 2 dan Surga yang Tak Dirindukan 3 sudah selesai di sana. Baik, apakah Sinta Yudisia sudah hadir, Sheila? Sudah, Bun. Sudah. Hai Sinta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Asma. Senang banget bisa gabung lagi ya dengan tim yang luar biasa. Ya. Kali kedua di acara Belajar dari Bintang ya, mudah-mudahan nggak kapok ya Sinta. Dan dulu itu sebetulnya gini, kalau nggak salah psikologi itu S2-nya Sinta? S1 sama S2-nya. Sama S2. Kenapa dulu tertarik psikologi? Nah ini nih pertanyaan. Iya, itu sebetulnya ternyata psikologi dan sastra tadi menyimak banget ya ini pelajaran dari Mas Isa. Ternyata psikologi dan sastra itu sangat sangat beririsan sekali Mbak Asma. Betul. Makanya kemudian saya yakin Mbak Asma ini selain menjadi seorang penulis pasti sering dicurhati orang-orang juga ya. Karena kemudian dianggap bisa memotivasi orang dan memberikan jalan keluar kali ya Mbak ya. Terus Sinta sendiri kenapa nih tertarik itu? Karena berarti punya empati yang tinggi nih ya terhadap berbagai permasalahan ya. Udah sering dicurhatin jadi biar punya ilmu gitu ya. Kalau iya. Jadi biar bisa saling biar bisa saling mengisi begitu kan. Kalau kemudian menulis itu menuangkan ide-ide dan juga gagasan dan juga membuat kita juga jadi teralihkan gitu ya emosi-emosi negatif. Nah, kenapa enggak kemudian waktu itu ada kesempatan kuliah psikologi. Baik, Sinta, ini kan kita bahas psikologi dalam kepenulisan, berarti secara judul ya, bagaimana situasi kondisi psikis ya, si penulis ya ketika menulis karya, apakah itu akan mempengaruhi gitu. Atau sebaliknya, kalau kita lihat teman-teman artis kan saya ingat banget waktu syuting Surga yang Tak Dirindukan 1, itu Bella adegan bertengkar dengan Mas Prasnya, dengan Fedi Nuril, itu kan diulang berkali-kali ya. Dan selesai ulang itu dia masih nyimpen gitu loh. Masih nyimpen gitu. Artinya, apakah justru malah ketika menulis kemudian emosionalnya
adegan-adegan atau cerita yang mungkin sangat emosional ya, dan kemudian itu tertahan tuh, artinya menetap gitu ya di si penulis gitu. Nah, hal lain mungkin nanti menarik yang akan dibahas juga oleh Sinta adalah bagaimana sih kita bisa membuat latar batin gitu ya, latar karakter yang keren bagi cerita-cerita. Ya, saya langsung serahkan saja kepada Sinta Yudhistira. Ada materi kah, Sinta? Ada, tadi sudah saya berikan kepada Kak Sheila. Siap, kalau gitu kita semua siap menyimak. Jangan lupa untuk Ayah, tolong di mute dulu Ayah. Ayah lagi ngobrol sama Kak Caca, lagi nginep ya. Buat teman-teman yang saat ini menyimak di YouTube ya, jangan kecil hati ya. Tapi kalau next time ingin bergabung di Zoom ya, saya selalu membagikan link, kemudian passwordnya acara kita ya, Kencan Sastra Rabu kita, itu di Instagram Asma Nadia. Teman-teman juga bisa follow media sosialnya KBMF ya. Dan teman-teman yang saat ini menyimak di YouTube, jangan lupa nanti tetap bisa interaksi dengan Sinta. Jadi tinggal menuliskan saja di komen ya, di kolom komentar pertanyaannya apa. Ya, silakan Sinta. Baik, terima kasih Mbak Asma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya di Indonesia dan mancanegara ya. Pasti ada yang bergabung. Alhamdulillah, doa saya moga-moga teman-teman semua diberikan kesehatan, lahir dan batin, dan semangat ya untuk terus belajar bersama guru-guru kita, Mbak Asma dan Mas Isa. Kita terus belajar dan tidak pernah capek ya untuk belajar ya, karena sesungguhnya belajar ini membuat kita menjadi semakin terkoneksi ya syaraf-syaraf kita, sehingga kita semakin bisa meningkatkan berbagai kualitas dari diri kita. Baik, moga-moga juga teman-teman nggak bosen ya, dan ini kalau misalnya ada dari Indonesia sebelah timur mungkin sudah masuk wilayah yang lebih malam. Pertemuan pada malam hari ini gitu, aduh saya jadi gelagapan nih. Ada Mbak Asma sama Mas Isa. Kita membahas tentang psikologi dan kepenulisan. Sebenarnya tadi background saya Kapadokia ya, karena beberapa waktu yang lalu saya diminta untuk bedah film dari Layangan Putus. Tapi saya ganti aja, barangkali nanti ada yang tidak berkenan karena memang itu menimbulkan pro dan kontra. Tapi nanti akan kita bahas di sini, begitu ya. Karena baik novelnya atau filmnya untuk saat ini bagus kita jadikan contoh sebagai sebagai kisah psikologis ya, gitu. Klik yang berikutnya, Kak Sela, Kak Host, ini sekedar perkenalan ya. Tadi sudah disampaikan, saya seorang ibu dan seorang istri dari 4 orang anak. Pekerjaan utama seperti Mbak Asma Nadia dan banyak juga bunda di sini ya. Pekerjaan sampingan barulah seorang psikolog dan seorang penulis dan orang yang suka jalan-jalan ya. Dan alhamdulillah dengan menjadi seorang penulis, kesempatan kita jalan-jalan itu banyak sekali ya teman-teman sekalian. Jadi jangan khawatir gitu ya, insya Allah ya, Allah akan berikan banyak rezeki bagi orang-orang yang terus berjuang untuk menulis. Klik yang berikutnya, ini adalah beberapa buku saya begitu ya, dan insya Allah saya siapkan 3 paket buku ya Mbak Asma buat peserta yang nanti yang paling pertanyaannya paling menggugah, paling gokil, paling semangat begitu ya. Nanti saya serahkan kepada Kak Panitia untuk memilihnya. Klik yang berikutnya, dan ini ada beberapa negara yang waktu itu sudah saya kunjungi begitu ya, dan saya yakin kalau Mbak Asma Nadia jauh lebih banyak. Tapi ketika kita dalam majelis ini, kita anggap ini adalah majelis ilmu ya, dan bersama kita ada banyak malaikat. Ketika melihat gambar-gambar tersebut, teman-teman tidak perlu merasa berkecil hati. Kenapa? Berdoalah ya. Karena dalam majelis ilmu ada banyak ribuan malaikat yang turut mengaminkan doa teman-teman. Amin, amin ya rabbal alamin, gitu ya. Klik yang berikutnya, Kak Host. Maaf nih, saya agak cepat-cepat ya, karena barangkali nanti akan banyak diskusi. Nah, ini yang ingin saya angkat ya, sedikit tentang fenomena yang kemarin ketika saya posting di FB dan juga di IG ya, di blog juga cukup banyak responnya. Tentang bahkan ada orang yang bilang, ngapain sih Mbak Sinta itu ngebahas Layangan Putus gitu kan ya. Seolah-olah Mbak Sinta kemudian pro dengan salah satu pihak gitu kan ya. Padahal sebetulnya ingin saya bahas adalah versi psikologisnya banget. Apalagi kalau udah dibahas tentang kepenulisan ini akan banyak sekali hal-hal yang kita bisa dapatkan ya teman-teman sekalian dari pengalaman ini ya, bukan dari Layangan Putusnya tapi dari pengalaman ini. Jadi misalnya banyak di antara kita begitu ya, banyak di antara kita yang ternyata ketika menulis itu sebetulnya ingin melepaskan satu beban yang luar biasa. Mungkin beban karena punya inner child yang dulu sangat menyakitkan gitu ya, atau bahkan yang mungkin rumah tangganya abusive, atau kemudian yang masa remajanya juga dibully sama banyak orang gitu ya, sehingga kemudian kita
pertama kali menulis itu adalah untuk kita melepaskan emosi-emosi negatif kita. Dan kemudian dengan banyaknya platform kita kemudian berpikir why not kemudian aku coba publikasikan gitu kan ya. Kenapa? Karena supaya orang lain banyak belajar juga. Dan apalagi kalau kemudian kita dapat respon yang komen, oh iya aku juga gitu. Iya nih aku dulu juga dibully semasa aku SMP. Kita rasanya dapat kekuatan banget ketika punya teman. Ada orang-orang yang kemudian merespon seperti itu. Walaupun nanti kenyataannya ada sebaliknya. ada orang yang kemudian merespon, lebay kamu kayak gitu aja, kamu ini apa ngadu-ngadu di medsos. Nah, berbagai fenomena ini teman-teman ya, itu akan selalu pro dan kontra, gitu ya. Pada saat kita nanti akan bersinggungan banget dunia psikologi dan dengan dunia sastra, dunia kepenulisan. Gambar yang saya contohkan di depan adalah sebagian orang-orang yang menemukan jalan pencerahannya dengan dia menulis, begitu ya. God's Caldwell adalah kisah seorang kisah seorang ex biarawati begitu ya yang kemudian menjadi PSK begitu ya. Tapi kenapa dia bisa jadi PSK itu bukan karena dia maunya dia sendiri. Jadi dia memang ketika kecil tuh dia ceritakan di buku itu bagaimana perjalanan dia mendapatkan sexual abuse dari ayahnya di saat dia masih sangat kecil. Nah, ketika buku itu muncul jelas pro dan kontra. Sama seperti kisahnya Ami Chua mendidik anak-anaknya ya, 2 anaknya itu juga menuai pro dan kontra. Tetapi di satu sisi ada kontra, di sisi lain orang banyak belajar. Bahkan ada orang-orang, Carla Van Rey sudah nggak jadi PSK lagi, tapi dia menceritakan bagaimana keluar dari dunia hitam itu. Dan buku itu inspiratif bagi mereka-mereka yang bergerak di dunia hitam ya, karena ternyata ketika mereka membaca, oh iya ya, kita ternyata bisa loh keluar dari dunia itu, gini caranya, gitu ya. Begitupun luka cinta Andrea dan kemudian juga postpartum depression. Kalau postpartum depressionnya Brooke Shields relatif nggak banyak ya, lebih banyak yang pro begitu ya, karena itu menceritakan dia perjuangan dia menjadi seorang ibu. Nah jadi teman-teman sekalian dari berbagai fenomena yang muncul begitu ya, bahkan kemarin ketika saya posting ada orang yang Mbak aku jadi takut nih mau posting kisahku gitu ya, memang separuh dari kisahku ini ada ya tentang diriku, tapi nanti aku dikecam sama orang begitu ya. Padahal dia sebetulnya ingin sekali berbagi bahwa ini loh pengalaman hidup pahit aku dan bagaimana kemudian aku survive dari itu semua, gitu ya. Nah, ini fenomena kita ya teman-teman sekalian ya. Klik yang berikutnya Kak Host. Nah, disinilah teman-teman sekalian begitu ya kita bahas sedikit tentang writing terapi ya, bahwa menulis itu benar-benar terapi. Menulis itu terapi. Kenapa lo kok bisa terapi gitu loh? Emang kita kemudian nanti nggak perlu ke psikiater atau psikolog kalau udah berat. Ini langkah awal. Karena nggak semua orang itu bisa datang ke Mbak Asma, ke saya, kemudian bilang, Mbak Sinta, Mbak Asma, aku mau curhat dong, rumah tanggaku begini-begini, atau aku habis berantem sama papa mamaku, aku habis dibantai sama dosenku. Oh memang dosenku itu apa ya? Dia generasi baby boomer, udah nggak bisa diajak ini lagi gitu ya, nggak bisa diajak koordinasi lagi, kooperatif lagi gitu ya. Nggak semua orang bisa seperti itu. Padahal kepalanya rasanya udah mau pecah, dadanya udah mau pecah. Apa yang kemudian dilakukan adalah dia menulis begitu ya. Jadi dia nulis gitu ya, mungkin di blog, dikunci, dia bikin caption, dia bikin IG story, WhatsApp story begitu ya. Tujuannya mengosongkan emosi negatif dan ternyata kadang-kadang malah ada orang yang merespon, kamu keren banget cara kamu mengatasi stres kamu gitu kan ya. Malah banyak orang yang kemudian terinspirasi dari quote-quote-nya orang yang sedang mengalami masa-masa gelap tersebut ya. Dan writing terapi ini juga ternyata kita mencoba diskusi dengan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kadang-kadang tokoh yang ada di cerita itu salah satunya adalah kita. Dan disitulah kemudian kita ya kemudian mencoba apakah kita jadi antagonis atau protagonis, jadi tokoh yang baik atau jahat. Kita berusaha untuk kemudian berdiskusi dengan diri kita sendiri gitu ya. Dan kemudian itu membuat kita lebih dewasa, lebih tenang. Misalnya nih ya, Sinta Yudisya sedang dibully sama teman-temannya. Di dalam sebuah novel malah Sinta Yudisya malah menjadikan bahwa akulah yang membuli itu. Gimana sih rasanya kalau kemudian aku membuli orang? Gimana sih caranya rasanya kalau aku menindas orang dan aku berkuasa? Disitulah ternyata gitu ya, muncul gitu ya diskusi dengan diri sendiri. Oh ternyata mulailah dia lebih bijak, mulailah saya lebih bijak, saya yang tadinya dibully, mulai merekayasa, oh jangan-jangan aku membuli itu karena ada latar belakang. Di tengah keluargaku pun aku dibully oleh papa mamaku, sehingga kemudian aku nggak punya pelampiasan, aku akhirnya membuli teman-temanku. Nah, akhirnya kemudian writing terapi itu mencoba berdiskusi dengan diri sendiri ya,
dan akhirnya malah jadi keluar gitu ya. Kita jadi lebih dewasa dan lebih bijaksana dalam menganalisa sebuah kejadian. Kemudian menganalisa perasaan, pikiran, perilaku, dan tahap awal kita menyelesaikan konflik. Betapa banyaknya orang-orang yang kemudian menulis, itu akhirnya emosinya itu jadi tercurahkan di situ. Dan ketika keluar gitu ya, ketika harus berhadapan dengan orang yang asli gitu ya, itu sudah lebih tenang, lebih kalem. Makanya kemudian kita sering melihat ya, penulis-penulis seperti Mbak Asma Nadia dan teman-teman saya penulis itu dibilang awet muda. Kenapa? Karena memang emosinya banyak keluar gitu ya. Makanya salah satu terapi gitu ya untuk menjadi awet muda dalam menjadi penulis gitu ya. Nggak ada yang nyangka kan Mbak Asma berapa nih tahun berapa lahirnya, ya kan? Klik yang berikutnya, Kak Host. Nah, ini memang kemudian kalau teman-teman sedang dalam proses writing terapi begitu ya, maka perlu dijaga kerahasiaannya dulu. Jangan dipublish dulu kalau memang kita lagi proses tahap penyembuhan. Kenapa? Karena nanti kita kadang-kadang bisa sakit sendiri kalau kita memposting sesuatu. Barangkali misalnya kita lagi berantem sama suami dan kita, suamiku tuh keras kepala. Apa ya, memang sih ya kalau dari ini apa memang dia apa dari suku, misalnya dia dari suku apa tuh, dari suku tertentu gitu ya, kita sebutkan oh memang sih kalau orang ini mesti keras banget. Nah kemudian kita posting karena kita lagi emosi gitu kan ya, apa yang terjadi nanti di media sosial akan jauh lebih ramai dan akhirnya kita menjadi tidak lebih sembuh ketika kita melakukan writing terapi itu. Ada orang yang membacklash kita, kemudian apa ya, mencaci maki kita gitu ya, akhirnya kemudian kita semakin sakit. Dan gagallah kemudian tahap awal writing terapi yang kemudian untuk sebenarnya untuk membantu diri kita sendiri ya. Nah kemudian memang kalau nanti begitu ya, makanya kalau teman-teman lihat gitu ya, saya sebetulnya orangnya introvert, very very introvert. Saya itu nggak bisa ngomong, nggak bisa gaul gitu ya. Tapi kemudian orang-orang sekarang ngelihat, masa sih Mbak Sinta introvert, paling nggak ambivert lah gitu ya. Ternyata itu terbantu dengan menulis dan meningkat skill kita yang lain. Tadi yang seperti Mas Isa bilang ya, kita jadi lebih belajar yang orang Indonesia mungkin kosakatanya lebih banyak yang buruk. Dengan kita menulis, kita banyak belajar baca buku dan kemudian kita mencoba mengekspresikan apa sih padanan kata dari kata benci gitu kan ya. Oh, tidak suka. Oh, tidak berkenan. Oh, tidak apalagi kurang mengesankan, oh tidak mempesona, oh tidak menyentuh hati gitu ya. Dan akhirnya kemudian dari situlah kita belajar asertif, belajar negosiasi gitu ya. Jadi writing terapi itu memang bagus banget gitu ya. Tapi memang akhirnya perlu kita meningkat ke skill yang berikut. Dan Masya Allah teman-teman sekalian, banyak banget teman-teman saya ya begitu ya, klien-klien saya yang kemudian writing terapi itu akhirnya meningkat banget gitu. Yang tadinya dia orangnya gampang marah itu akhirnya kemudian semakin mereda gitu ya. Kenapa? Karena dia memang mengungkapkan semuanya itu dengan kata-kata gitu ya. Nah, kecuali kalau memang permasalahan, Bun, aku kok sudah nggak ini nih, nggak berhenti ya perasaanku ya, gelisahku, anxiety-ku dengan aku menulis, pada aku sudah menulis gitu ya. Ya itu mungkin harus meningkat ya, bukan ke psikolog atau konselor lagi, mungkin perlu ke psikiater untuk dapat obat-obat antidepresan. Karena memang ada orang-orang yang ini ya, misalnya adik-adik gitu kan ya, lagi skripsi nih, katanya nulis itu terapi gitu ya. Kenapa bikin skripsi kok tambah stres gitu kan ya? Aku tambah tegang gitu ya, tambah ini. Oh ya mungkin perlu gitu ya, mungkin kalau ke psikiater belum tentu dapat obat antidepresan, mungkin dapat vitamin gitu kan ya. Nah, klik yang berikutnya Kak Host gitu ya. Jadi teman-teman jangan takut ya, jangan takut kemudian untuk memposting sesuatu. Nanti ada aturannya gitu ya. Menulis itu punya manfaat psikologis banget ya teman-teman. Klik yang berikutnya Kak Host, apa aja nih manfaat psikologisnya gitu ya. Jadi yang tadi sudah sempat kita berkali-kali diskusikan gitu ya. Jadi menulis itu melepas emosi negatif. Marah, sedih, cemburu, iri dan lain-lain. Teman-teman kalau suatu saat beli bukunya postpartum depressionnya Brooke Shields begitu ya, itu akan ketahuan banget. Teman-teman akan bisa merasakan bagaimana seorang ibu yang dia mengikuti program bayi tabung, berkali-kali keguguran gitu kan ya. Kemudian ketika dia susah payah, jadi dia itu tubuhnya itu penuh dengan suntikan dan akhirnya suaminya yang membantu dia menyuntik gitu ya. Kemudian Brooke Shields itu akhirnya bisa punya anak, teman-teman sekalian. Ternyata ketika punya anak, dengan perjuangan dia sudah seperti itu ya, dengan program bayi tabung, punya anak yang pertama Rowan namanya,
Itu tidak sehappy yang dia bayangkan. Sehingga kemudian 2 minggu pertama ketika dia melihat Rowan menangis, itu yang muncul ada perasaan marah, perasaan jengkel luar biasa. Oh, jadi ini anak yang aku perjuangkan selama ini, gitu kan ya. Akhirnya dia kemudian salah satunya adalah dengan menulis itu tadi ya. Dia mengungkapkan bahwa kenapa berbeda sekali perasaan seorang ibu. Dia waktu itu belum ada, waktu zamannya dia belum dikenal postpartum depression ya. Dia merasa, kenapa aku kok tidak bisa mencintai anakku, kenapa? Bahkan suaminya sampai nangis-nangis, kamu kenapa? Begitu banyak perempuan itu mencintai bayi mereka, jatuh cinta ketika melihat wajahnya pertama kali, kamu kenapa sudah 2 minggu kok nggak bisa? Dan dia melampiaskan itu dengan salah satunya dengan bercerita dan menulis ya. Jadi memang melepas emosi negatifnya dan akhirnya kemudian meningkat ya ke yang tahap yang berikutnya teman-teman. Jadi kalau Brooke kan memang sudah cukup parah begitu ya, termasuk ketika itu dia ingin melukai bayinya dan diri sendiri, dia akhirnya dibantu psikiater dan ada helper ya, ada social worker-nya, akhirnya dia dibantu dan dia bisa akhirnya sekarang dia banyak bercerita ya tentang hal itu. Menulis untuk relaksasi dan menulis untuk mengatasi berbagai gangguan atau disorder. Jadi teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang mungkin ya, saya punya satu klien gitu ya, misalnya dia punya panic attack, itu kadang-kadang panic attack itu nggak masuk akal gitu ya, dia ngeliat, dia bukan dia loh gitu ya, kadang-kadang misalnya dia lagi makan di kantin kan biasa aja ya, tahu-tahu dia dengar lagu sesuatu atau lihat temennya pakai tas atau baju sesuatu, dia udah panik sendiri, dia bingung gitu ya, harus gimana Bu Sinta, saya harus gimana begitu ya. Maka kemudian salah satunya yang saya minta dia untuk sering bawa alat tulis. Kenapa? Pada saat dia panic attack, selain dia kemudian relaksasi, tarik nafas, kemudian berzikir gitu ya. Kemudian kalau ada air hangat, karena biasanya kalau panik tuh stres itu yang diserang lambungnya. Kalau nggak sempat, kalau dia sudah cukup tenang, maka kemudian keluarkan kertas dan tulis gitu ya. Ini tidak akan berlangsung lama, aku akan baik-baik saja, dan gitu ya terus ya. Nah itu memang Masya Allah luar biasa gitu ya. Nah klik yang berikutnya Kak Host, bahkan dalam beberapa kasus teman-teman ya, menulis itu mengobati trauma gitu ya, mengobati trauma. Tapi hati-hati ya, karena ada beberapa orang yang kemudian ketika menulis, Bunda Sinta kok aku semakin ini ya, aku semakin deg-degan, aku semakin keringat dingin, aku semakin pikiranku semakin mengembara kemana-mana. Oh ya sebentar, itu nggak boleh berarti ada nggak boleh kemudian nulis sendiri, itu harus ada pendampingnya. Kenapa? Barangkali yang sedang dibongkar itu salah satu trauma yang luar biasa. Jadi ini dua buku di antara ada banyak banget buku ya, yang penulisnya mengobati trauma hebat dalam hidupnya itu dengan menulis. Kalau Man's Search for Meaning itu adalah salah satu buku babon di dunia psikologi. Terlepas dari dia adalah orang Yahudi ya, dia memang mengalami masa penyiksaan yang luar biasa di penjara dan akhirnya dia menulis Man's Search for Meaning. Nah, God's Cradle, adik-adik bisa bayangkan, teman-teman bisa bayangkan, saya kalau baca buku itu ya Allah ngeri banget gitu ya, tentang bagaimana Carla ketika kecil itu mengalami sexual abuse dari ayahnya. Dan ketika dia remaja, ketika ayahnya kemudian ingin supaya anakku ini nggak kenapa-kenapa, dimasukkanlah ke sekolah agama. Disitulah Carla yang mulai remaja itu berontak, dan berontaknya dia adalah dengan menjadi perempuan panggilan. Dan sepanjang itu dia hidupnya merasa dia berantakan banget. Ketika dia mengenal laki-laki berantakan, padahal dia tahu itu nggak boleh, gitu ya. Tapi dia benci banget dengan ayahnya. Apalagi dia merasa bahwa ayahku ingin cuci tangan, memasukkan aku ke biara, karena kenapa? Karena nggak pengen aku jadi orang rusak, padahal bapak aku sendiri yang merusak aku. Itulah kemudian dia mengobati traumanya ya. Bahkan endingnya itu begitu indah ya, begitu indah sekali begitu ya. Di luar batas banget ya. Tapi buku ini bukan gore, bukan slasher, karena dia mahir ya kemudian mengucapkan kata-kata. Apa yang terjadi di akhir hidup ayahnya? Jadi ayahnya itu ternyata punya kanker dan kanker usus. Jadi kemudian ketika keluar kotoran tuh sangat bau. Nggak ada saudara-saudara Carla yang mau ngopain nih papanya kecuali dia. Dan Carla itu ketika merawat ayahnya yang sudah sekarat seperti itu, dia marah sekali. Tapi ketika melihat ayahnya terbaring, dia kemudian menulis, bercerita. Dia ingin tahu kenapa kemudian ayahnya seperti itu. Dan dapatlah ya Carla dapat jawabannya, ternyata
Ayahnya dulu adalah korban perang juga, dan di perang itu juga ayahnya mengalami banyak masalah termasuk sexual abuse juga. Jadi disitulah kemudian Carla menulis pengalaman hidupnya, gitu ya. Dan kemudian dia mencoba keluar, sejak itu dia keluar dari pelan-pelan dari dunia hitam yang dia anggap mengobati dirinya, dan akhirnya kemudian dia akhirnya menikah dan punya keluarga, gitu ya. Jadi itu bisa mengobati trauma banget. Cuma memang kalau kita lihat mereka memang tidak melakukannya sendiri karena harus didampingi. Karena ada masanya Carla kalau ingat masa kecilnya ketika dia dianiaya oleh ayahnya dan ibunya diam saja, itu Carla nggak kuat banget, dan itu memang butuh pendamping seperti itu. Nah begitu ya teman-teman ya. Jadi ternyata menulis itu memang bisa mengobati trauma. Nah klik yang berikutnya ya. Oke, tadi psikologi dalam dunia penulisan. Nah sekarang gimana nih gitu ya? Kalau kemudian kita writing therapy nih begitu ya. Ada saat saya pernah memberikan endorsement para perempuan yang selamat dari KDRT, Masya Allah luar biasa. Ada satu quote yang luar biasa yang saya itu kagum banget. Jadi di situ ada quote, ternyata KDRT tidak hanya menimpa perempuan dengan low education, high level education pun juga kena ketika mereka tidak tahu bagaimana kemudian mengatasinya. Dan akhirnya perempuan-perempuan ini sepakat untuk bikin buku, begitu, dan bukunya bagus banget. Nah, ketika kemudian mereka sepakat untuk menjadi storytelling yang dipublish, memang akhirnya banyak sekali yang diubah, gitu ya. Salah satunya mereka sudah sembuh semua, gitu ya, dari KDRT tersebut, minimal emosinya stabil, ada yang sudah berpisah, ada yang suaminya sudah membaik, gitu ya. Kemudian menyamarkan nama orang, menyamarkan setting, bahkan ketika melibatkan institusi penting gitu ya, itu bisa diganti. Misalnya nih, kita mendapatkan bully ketika berada di SMA Islam misalnya begitu kan, kita tidak ingin menjelekkan, maka kemudian diganti gitu ya. Mungkin bukan di SMA Islam, tapi kemudian ketika sedang bekerja gitu ya di kafe atau bagaimana. Jadi bisa diubah seperti itu. Nah, klik yang berikutnya, Mbak Asma, nanti saya dicolek kalau misalnya waktunya udah ini ya. Oke. Okay. Nah baik gitu ya. Kalau tadi buku-bukunya Mbak Asma, teman-teman udah bisa ini sendiri ya, dan saya salah satu penggemar buku-buku beliau karena tulisan Mbak Asma itu ringan banget gitu ya, tapi kemudian bisa majleb gitu kan ya. Dan beliau memang salah satu guru saya gitu ya, selain Mbak Helvi begitu. Nah saya ingin menampilkan beberapa kisah ini begitu karena mungkin agak berbeda gitu ya. Teman-teman barangkali ingin dapat gambaran yang agak ekstrim gitu ya dari sebuah kisah. Gimana menulis kisah dengan karakter psikologis yang kuat? Saya contohkan di sini memang Burial Rights. Kenapa? Ini kisah tentang perempuan terakhir yang dihukum mati, begitu ya, di Islandia. Buku ini mendapatkan banyak penghargaan, gitu kan ya. Klik yang berikutnya, Kak Host. Gimana kemudian menulis kisah yang psikologis, gitu ya? Yang psikologisnya dalam sampai tadi dapat gitu. Tadi saya sempat tuh membaca-baca beberapa pertanyaan yang ada di chat yang dilemparkan kepada Mas Isa. Salah satunya gimana kita nulis supaya feel pembaca tuh dapat banget. Nah, itu akan kita pelajari bareng-bareng di sini ya. Ini salah satu sutradara favorit saya gitu ya, karena film-film horornya dia luar biasa gitu ya. Teman-teman pasti sudah nonton, ada Pan's Labyrinth, ada kemudian Pacific Rim gitu kan ya. Ada Devil's Backbone gitu kan ya, dan macam-macam gitu ya. Kata Guillermo del Toro adalah kita ini pengennya cepat sampai gitu ya, rutenya terpendek, semuanya cepat, murah gitu ya. Pengennya paket hemat gitu ya, udah cepat, gampang gitu ya, cepat tenar, duitnya banyak, royaltinya gitu kan ya. Padahal kata beliau tidak bisa seperti itu. Bahkan 2/3 kepuasan kita adalah bagaimana kita proses. Hari-hari ini ketika teman-teman bertanya kepada Mas Isa tadi, gimana kemudian bikin gitu ya, tadi ketika bahasa daerah dimasukkan, bahasa asing dimasukkan, itu belajar. Gimana mengutip bahasa Al-Quran itu bagian dari 2/3 kepuasan. Terus kita sedikit demi sedikit belajar gitu ya. Dan setiap Rabu ketika ada pertemuan ini kita belajar. Tempo hari teman-teman belajar mungkin dari Mas Daeng GG Mapangewa, itu adalah salah satu guru saya juga yang itu langganan lomba banget, dan saya belajar banyak banget dari beliau. Hari-hari kita, pekan dari pekan kita bergabung di KBM Apps ini adalah bagian dari kita 2/3 memenuhi ini. Kita pelan-pelan banget prosesnya, begitu ya. Nah, klik yang berikutnya sama dengan kita membuat cerita, teman-teman sekalian ya. Nah, klik yang berikutnya, Kak Os, ini saya ceritakan Burial Rights. Kenapa kisah ini layak mendapatkan menang ya, saya pikir ya.
Itu kisah tentang Agnes Magnusdottir yang membunuh kekasihnya namanya Nathan. Dan karena di masa itu ada kebijakan dia harus dihukum mati begitu ya. Sebelum dihukum mati begitu ya, karena saat itu penjara sedang penuh, maka Agnes ini dititipkan pada pasangan suami istri John dan Margaret yang punya anak Stena dan Lauga. Ketika saya mikir kenapa Agnes nggak munuhin mereka semua ya, kan dia tuh gadis yang liar, yang brutal, yang dia sudah membunuh begitu ya kekasihnya, tunangannya. Kenapa dia kemudian nggak bunuh? Nah, disitulah diceritakan bagaimana kemudian indah banget begitu ya. Betapa Agnes ini anak yatim piatu sejak kecil, hidup dari satu pengasingan ke pengasingan yang lain, sampai kemudian pertama kali dia mendapatkan penghargaan cinta itu dari Nathan, tapi ternyata Nathan pun mengkhianati dia, dan dia gelap mata dan membunuh. Dan ketika dia bulan-bulan dia akan dihukum mati, dia dititipkan oleh pendeta Totti itu ke satu keluarga, John dan Margaret. Disitulah Agnes baru menemukan awalnya begitu ya, keluarga yang namanya John, Margaret dengan anak-anaknya yang sudah gadis ini benci banget sama Agnes karena merasa wah ada pembunuh nih hidup bersama kita. Ternyata kemudian hari-hari itu timbul ya cinta kasih di antara mereka. Agnes itu menunjukkan betapa dia sebetulnya bahagia punya keluarga, punya adik-adik seperti Stena dan Lauga yang yang nyebelin banget tapi lucu gitu ya, dan kemudian dia mulai merasakan kehangatan seorang ibu. Agnes yang tadinya nih gue siap nih mati gitu ya, siapa nih, dia bilang sama pendeta Totti gitu ya, seolah-olah dia bilang aku nggak takut mati. Ketika dia menjelang dia mati, dia justru hangat sekali di tengah keluarga itu. Digambarkan betapa kemudian Agnes tuh nangis bahwa dia nggak pengen mati sekarang gitu kan ya. Dan ini salah satu buku yang buat saya, oh iya ya Allah, ternyata begini ya orang tuh kalau menghadapi kematian itu ketakutannya tuh diceritakan banget. Bahkan dia menangis kepada pendeta itu mengatakan, apa aku nggak bisa ditunda? Aku nggak bisa ditundakah hukuman matiku? Begitu ya. Aku udah jadi anak yang baik, aku sudah menemukan keluarga gitu ya. Wah itu kalau kita baca luar biasa, gitu ya, yang mengharu biru. Nah bagaimana kemudian teman-teman gitu ya membangun cerita ini, itu yang butuh kesabaran, gitu ya. Klik yang berikutnya. Nah, dari mana kita tahu? Ya dari membaca. Banyaklah baca-baca bukunya Mas Isa, Mbak Asma Nadia, Mbak Helvi, teman-teman secama di KBM Apps gitu ya. Jadi saya tuh pengen banget udah nulis di KBM Apps, cuma lagi nggak bisa banget karena banyak deadline. Saya belajar banyak begitu ya. Walaupun seperti kata Mbak Asma, saya sudah memenangkan 19 lomba ya. Tapi bukan berarti kemudian Sinta itu ada di langit ketujuh. Setiap kali kemudian saya ngeliat platform, saya belajar, wah Masya Allah cakep banget ya, anak-anak SMA ini bikin cerita, wah cakep banget ya mereka bikin kisah cinta, itu saya pelajari lagi, oh ternyata begini gaya ngomongnya anak muda sekarang, gitu ya, oh caranya gini ya, bikin narasi gitu ya, kalau orang lagi jatuh cinta, oh ya saya jadi belajar lagi, gitu ya. Nah ini tadi yang saya ceritakan ya, di setting dengan lanskap Islandia yang indah dengan auroranya yang aurora borealis yang luar biasa, anggun dan megah begitu ya. Disitulah kemudian Agnes tadi ya, dia mulai menemukan cahaya cinta dari sebuah keluarga gitu ya. Bahkan kemudian dia yang selama ini disia-siakan tuh sampai penduduk desa itu sayang banget sama dia dan nggak tega ketika kemudian dia harus dihukum mati gitu ya. Nah ini cerita tentang bagaimana human relationship teman-teman sekalian. Jadi kalau kita bicara sebuah cerita, coba ditampilkan hubungan antar manusianya itu dengan detail, begitu. Jadi gimana perasaan seorang anak pada ibunya, gitu kan ya. Gimana kemudian bagaimana Margaret itu pertama kali lihat Agnes, kalau malam Margaret nggak bisa tidur, kenapa? Jangan-jangan Agnes ini kalau malam membunuh Stena atau Lauga, gitu. Agnes pun begitu, gitu ya, memandang dengan sinis, ya, nyinyir, dengan nyinyir. Sebelah mata kepada Stena dan Lauga, tapi kemudian perlahan-lahan gitu kan ya, dengan 1-2 kalimat gitu ya, ketika kemudian Margaret bilang, nih minum susu angetnya gitu ya, itu Agnes melihat, oh jadi aku dapat bagian ya minum susu anget gitu kan ya, dia mulai merasa, oh jadi aku bagian ya dari keluarga ini, itu dibangun pelan-pelan gitu, dan akhirnya kita merasakan bagaimana ikatan yang tadinya kebencian di tengah keluarga itu mulai timbul cinta sedikit demi sedikit gitu ya. Bahkan Lauga yang tadinya benci banget sama Agnes, selalu menuduh Agnes maling gitu ya, oh dia pembunuh masa dia nggak maling juga,
di akhir kemudian dia mau dihukum mati itu Lauga memberikan bros kesayangan dia gitu ya di pakaian terindah yang sedang dipakai Agnes, dan Agnes hanya pernah memakai pakaian terindah itu ya ketika dia akan dihukum mati gitu ya. Nah ini ya, human relationship-nya tuh dibangun banget begitu ya antara Agnes dengan orang-orang yang terlibat. Nah kadang-kadang kita teman-teman sekalian lupa dan capek untuk membangun human relationship di cerita-cerita kita. Padahal itu bisa bagus banget gitu ya kalau cerita apapun, sederhana apapun, kalau kemudian dibangun dengan intens itu akan bagus begitu ya. Teman-teman kan sudah nonton beberapa film ya, kayak Quiet Place itu kan bagus banget ya hubungan antar manusianya, antara suami dan istrinya, walaupun mereka nggak bisa ngomong karena ada alien itu kan bagus banget. Ya, klik yang berikutnya, Kak Host. Nah, ini saya contohkan sekarang cerita saya sendiri ya. Apa yang perlu diperhatikan? Saya ingat tadi Mas Isa juga bilang begitu. Jadi kita merumuskan dulu ya. Saya mau bikin tokoh nih, seorang anak yang introvert. Anak introvert itu ciri-ciri fisiknya gimana ya? Oh ya, kalau anak introvert itu kadang-kadang kan begini gitu kan ya. Kemudian hobi anak introvert itu biasanya yang saya lihat ya, teman-teman bisa jadi berbeda. Kalau anak-anak ekstrovert atau ambivert itu sukanya ke Koreaan, K-pop, karena sukanya fandom bareng gitu ya. Tapi kemudian kalau orangnya introvert, itu rata-rata suka yang Jepangan, karena Jepangan memang freak ya. Kemudian dia lebih cenderung ke otaku, ke wibu gitu ya. Anime, manga, gaming. Maka kemudian tokoh Lemon yang introvert itu dia lebih suka anime manga gitu ya. Sementara adiknya Anona yang cantik dan ekstrovert tuh dia sama temen-temennya gabung nih. Dia ikut fandom ini itu gitu kan ya. Kebiasaannya apa? Kalimat yang sering diulang apa gitu ya. Gegara Lemon ini anak pertama dan dia introvert, dia selalu mengulang kata-kata yang sama. Misalnya, iya, aku kan memang nggak pinter, nggak seperti adekku gitu kan ya. Iya, aku memang nggak pernah juara gitu ya. Jadi kita coba selipkan kata-kata yang dampaknya psikologis banget gitu ya. Coba perhatikan gitu ya. Ada nggak yang nanti mau open cam atau kemudian open mic ya? Kata-kata apa yang muncul di layangan putus gitu ya. Yang itu psikologis banget dari dari hubungan antara Kinan dan Aris gitu ya. Misalnya ada terlepas saya nggak suka ya dengan vulgarnya ya, skip aja. Tapi ada tuh bagian yang kemudian oh ya, itu menunjukkan banget siapa sih sebenarnya psikopat. Misalnya kemudian Aris bilang, you are sick gitu ya. Wah itu manipulatif banget. Kemudian bilang, saya nggak pernah mengucap kata cerai gitu ya. Itu dari Kinan gitu ya. Nah itu kata yang psikologis banget gitu ya. Dan itu biasanya bisa dimunculkan tuh. Kalau kita ingin menonjolkan tokoh-tokoh manipulatif gitu ya. Entah cowok-cewek yang KDRT dalam pacaran, kita bisa, aku nggak pernah kok nyakiti perasaan dia gitu ya. Aku nggak pernah kok minta putus dari dia. Emang sih, lu nggak pernah minta putus, tapi kemudian tindakan kamu itu membuat dia itu menderita banget. Nah itu misalnya kayak gitu ya. Ada kata-kata, kunci kata-kata yang diulang-ulang banget gitu ya. Nah klik yang berikutnya Kak Host. Kemudian konflik begitu ya. Konflik coba. Saya ingat tuh tadi yang diceritakan Mas Isa, kalau bisa konflik itu juga dibangun supaya kita supaya cerita itu jadi padat ya. Jadi misalnya begini, kenapa Lemon tidak punya pacar? Ya iya, karena dia introvert. Orang introvert tuh susah banget punya pacar. Jadi nggak lucu dong kalau kemudian Lemon tuh punya pacar, pacarnya sayang banget sama dia. Nggak mungkin. Maka kemudian Lemon nggak saya ceritakan punya pacar. Lo kenapa adiknya yang ekstrovert nggak punya pacar? Iyalah, anak kedua di Indonesia nyakitin perasaan kakaknya dong kalau kemudian adiknya yang cewek yang cantik itu kemudian punya pacar. Dan konfliknya di situ ya. Gitu ya, nanti ada banyak konflik kemudian ya. Konflik itu pilih dari yang intens. Jadi jangan kemudian tahu-tahu begini. Tahu-tahu kemudian sepasang suami istri, aku udah nggak cinta lagi sama kamu, kita lebih baik pisah. Coba dibangun dengan intens dulu. Kenapa sih gitu ya? Kenapa kemudian mereka sampai di titik mau berpisah? Oh mungkin si istri gitu ya, dulu kepingin banget jadi wanita karir, kemudian sekarang nggak bisa karena punya anak 3 kecil-kecil. Udah dikit-dikit gitu ya. Suaminya suka main futsal, main bola, mancing, istrinya di rumah aja. Padahal istrinya pengen juga hangout sama teman-temannya. Sedikit lama-lama kemudian menjadi semakin ada reunian gitu ya. Wah suaminya dibilang, kamu masih tetap cakep ya. SMA dulu istrinya dibilangin, wah kamu kok kirain kamu kakaknya suami kamu gitu ya. Nah itu mulai muncul ya. Sampai ada kemudian di satu titik bahwa sudah tidak ada kecocokan lagi misalnya, sehingga kemudian terjadi pertengkaran. Jadi intens dari kecil sampai kemudian besar gitu ya.
Nah, klik yang berikutnya Kak Host. Ini beberapa lagi ya, beberapa slide lagi itu konflik, kemudian setting. Setting itu teman-teman itu juga secara psikologis bisa kemudian menimbulkan konflik psikologis yang bisa kita angkat gitu kan ya. Setting dari emak ingin naik haji itu adalah kisah seorang yang kepingin naik haji, begitu ya. Itu sebuah setting yang kemudian bisa menjadi konflik, begitu kan. Apa kemudian kalau di Yasmin dan Yerin begitu, enggak ujuk-ujuk kemudian si Yasmin ini marah-marah pengen pulang ke Indonesia gitu ya. Ternyata ikut papa, ya ini cerita anak Yasmin dan Yerin begitu ya. Ikut papa nggak enak, aku pengen pulang ke Indonesia aja. Tapi kemudian dari awal dibangun dengan intens, misalnya bedanya apa sih Korea sama Indonesia? Oke, kalau kemudian beli berkesana 2 minggu sebulan enak, tapi kemudian kalau kuliah di sana, ikut orang tua di sana, bagi anak sekecil Yasmin dan Yusuf kakak adik belum tentu enak. Kenapa? Rumahnya beda, masakannya beda, musimnya beda, cuacanya beda. Nah itu perlu kemudian dimunculkan teman-teman sekalian ya, kebiasaan. Nah kalau teman-teman suatu saat coba ya, aku kepengen nih bikin gitu ya, kisah percintaan antara cewek Indonesia dengan cowok Korea idol gitu ya, entah dia Bang Chan, entah dia Redmond, entah siapa Dongju gitu ya dari One A, siapa dia yang dipilih gitu kan ya. Dan kita kepingin gitu ya membuat ini kita kisah cinta sejati. Coba munculkan settingnya, konfliknya. Emang kalau kita misalnya punya gitu ya cowok kita misalnya adalah leadernya atau leadernya visualnya dari Seventeen gitu ya, kayak Vernon, itu apa tanggung jawab kita gitu. Kita bakalan dihujat sama Saseng, kemudian juga beda banget makanan, beda kebiasaan dan segala macam, beda cara mengungkapkan cinta gitu. Itu coba diperhatikan sehingga kemudian orang bisa mendapatkan feel-nya, oh ternyata susah ya kalau punya pacar orang Korea apalagi dia idol gitu kan ya. Nah misalnya begitu ya. Jadi kemudian kita seolah-olah kalau ngelihat novel bersetting Korea gitu ya, kita merasa bahwa ini kayak dapat cowok Indonesia biasa kok, gitu ya, nggak pernah ada pertarungan apa-apa gitu. Nah klik yang berikutnya Kak Host. Ini juga kata-kata dari Guillermo del Toro, teman-teman sekalian begitu ya. Apapun yang dilakukan Guillermo ketika dia sedang bercerita, mau dia bercerita pada anak, bikin novel, bikin cerpen, kata dia menganggapnya sebagai sebuah seni yang sangat serius, sehingga kemudian kita mencoba menumpahkan semua hal terbaik dari diri kita. Kalau saya pribadi teman-teman ya, ketika akan menulis, salah satu psikologi saya adalah tempat saya bersihkan begitu ya. Walaupun penulis itu rata-rata mejanya berantakan, tempat saya bersihkan, saya rapikan tempat pensil di mana, kemudian saya sediakan air minum, kemudian kalau mau ada camilan gitu kan ya, spray diganti, sarung bantal guling diganti dulu biar tempatnya wangi, sehingga kemudian pada saat kita menulis kita tuh mencurahkan bagian terbaik dari kita untuk tulisan kita. Maka hasil tulisan kita juga serius. Tapi kalau kita misalnya, bukan berarti kemudian kita nggak boleh menangkap momen ya. Kadang-kadang kita, dapatnya momen itu lagi di bandara, di stasiun, boleh aja. Tapi kemudian ada saatnya ketika momen-momen kita menulis itu kita benar-benar mencurahkan. Bahkan beberapa guru saya seperti Mas Golagong itu ketika menulis itu biasanya memulai dengan bagi yang muslim ya, memulai dengan wudhu dulu, dengan sholat dulu. Itu kita akan mendapatkan bagian terbaik dari kepenulisan kita. Klik yang berikutnya Kak Host, sepertinya itu ya yang terakhir dari saya. Kita bisa saling follow, dan ini salah satu buku yang nanti ingin saya hadiahkan buat teman-teman gitu ya, Single in Love begitu kan ya. Moga-moga ini juga cerita tentang konflik suami istri tapi lebih ke arah karir, bukan ke arah perselingkuhan. Jadi konflik suami istri itu bukan hanya masalah perselingkuhan ya, ada banyak banget yang bisa kita explore begitu. Terima kasih Mbak Asma Nadia, Kak Sheila, dan teman-teman sekalian atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mbak Asma yang cantik. Saya tutup dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sinta yang cantik. Jadi rekan-rekan sekalian seru banget ya ternyata ya gitu. Dan memang saya kira ini ya Sinta ya, ketika kita memberikan detail ya, kita memberikan kondisi batin yang pas gitu, maka tokoh-tokoh yang hadir akan muncul lebih dari nama.
gitu ya, akan lebih, dan biasanya itu tidak hitam putih gitu, karena kayak di Nikah Tanpa Pacaran awalnya saya menghadirkan tokoh yang dia kayaknya pengen banget cantik gitu, Sinta, pengen banget cantik gitu kan ya, dan saking tapi kemudian terlihat bahwa sebetulnya itu obsesi karena dia merasa insecure karena omanya selalu sempat dulu itu menganggap dia paling cantik sampai kemudian cucu-cucu lain lahir. Dan ibunya punya 3 anak dari 3 ayah yang berbeda, dan yang pribumi cuma dia gitu ya. Jadi itu, dan akhirnya kita itu saya pikir satu hal yang penting gitu untuk teman-teman perhatikan sekarang ya, seperti yang tadi disampaikan Sinta gitu, dan membuat kita akhirnya tidak bisa, kadang-kadang dari kesel gitu ya, kemudian jadi iba gitu loh dengan sosok, dengan karakter yang dihadirkan ya. Baik, rekan-rekan sekalian, sudah ada yang banyak ini yang mau bertanya ya. Saya berikan yang pertama ke Mbak HR Martani ya, tapi kemudian setelah itu saya lompat ke Ratna Anjulita karena sepertinya saya jarang melihat beliau untuk raise hands ya. Kemudian nantinya ke Opi Cepaka. Silakan. Satu pertanyaan saja, sebutkan nama dan dari daerahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martani dari Pemalang. Begini Mbak Sinta. Ya. Ini penulis hits KBMF nih, Sinta. Oh, Masya Allah ya. Wah, saya harus belajar. Kalau happening nih. Ya. Gimana Mbak? Kebetulan, ini maaf ya, saya sambil baca, soalnya kalau nggak baca saya nggak bisa nanya. Siap. Bilang, ya, saya tuh beberapa hari yang lalu diminta orang, tiba-tiba dia inbox saya, nggak tahu dia baca cerpen saya yang mana, tiba-tiba inbox, minta dituliskan kisah hidupnya. Itu dia ingin kisah hidupnya itu jadi buku agar anak-anaknya tuh tahu kalau ibunya itu sebetulnya nggak jahat, tapi depresi. Maka anak-anaknya dibuang ke pondok, kemana lah, pokoknya nggak di rumah. Gitu. Nah, itu dia itu cerita detail kepada saya dari pagi sampai sore. Nah, saya tuh agak heran, dia bisa cerita gitu ke saya, orang yang nggak dikenal sama sekali. Kok dia nggak bisa cerita itu sama orang-orang yang di dekatnya? Terus dia bilang, dia sudah tidak percaya keluarganya dalam artian bapak, ibu, saudara, juga suaminya itu katanya tidak perhatian sama dia. Jadi masa bodoh sama dia, yang bikin dia stres itu suaminya. Tapi untuk kembali ke keluarganya juga nggak mungkin lah. Saya mau tanya, yang harus saya lakukan gimana? Kalaupun saya jadi menuliskan kisahnya, poin apa yang perlu saya tekankan di dalam tulisan itu? Gitu loh. Baik, terima kasih Mbak HR Martani. Sinta, silakan. Baik, terima kasih Mbak Martani. Wah, nanti saya juga mau belajar banyak nih ya dari Mbak Martani. Yang pertama, kalau melihat dari yang diceritakan Mbak Martani, memang dia adalah seorang perempuan yang khusus ya, dengan kalau kita bilang special needs. Salah satu tanda orang yang punya disorder atau gangguan, dia tidak sedikit memiliki empati pada orang. Misalnya, kita itu kalau bertamu atau cerita kepada orang itu kan 30 menit, 60 menit itu sudah ngerasa nggak enak ya. Misalnya saya cerita sama Mbak Martani gitu, kemudian, ini nggak ganggu waktunya nih Mbak, gitu kan ya. Barangkali Mbak Martani sibuk. Ini kalau ngelihat tadi yang pertama dia dari awal sampai akhir, dari pagi sampai sore ya. Berarti sebetulnya memang dia ada disorder, ada gangguan istilahnya, begitu ya. Yang kedua, sebelum saya rasa bagus banget kalau Mbak Martani bisa menuliskan kisah hidupnya, kan nggak semua orang bisa. Cuma memang Mbak Martani yang saya minta adalah kalau bisa ketika menuliskan kisah hidupnya, kalau bisa Mbak Martani sudah pastikan dia sudah dalam tahap terapi. Kenapa? Ini orang labil banget, begitu ya. Orang-orang seperti ini labil banget. Bisa jadi ketika Mbak Martani nanti menuliskan cerita, dan versi Mbak Martani kan bisa jadi memang versi yang diceritakan dan dia tidak berkenan, itu nanti dia akan fired ya, gitu ya, akan ngamuk-ngamuk gitu ya. Gimana sih, maksud saya bukan gini, dan itu terjadi pada banyak kejadian gitu ya. Akhirnya kemudian ngamuk-ngamuk gitu ya. Maksud saya nggak gini, padahal Mbak Martani niatnya baik gitu ya. Maka kemudian kita perlu berhati-hati.
jelas perlu kita tolong, perlu kita ceritakan kisah hidupnya karena bagus banget ya. Kalau tadi misalnya salah satunya adalah dia ingin ceritakan bahwa dirinya itu sebenarnya depresi dengan dia tidak jahat dengan membuang anak, dalam tanda kutip membuang anaknya ke pesantren begitu ya. Tapi kuncinya Mbak Martani pastikan dia sudah dalam proses pendampingan. Supaya Mbak Martani, dan kalau bisa ada MOU jelas, ada hitam di atas putih. Jadi suatu saat nanti kalau ada apa-apa dia menuntut loh. Misalnya nih Mbak Martani kemudian menuliskan kisah hidupnya dan kemudian booming bestseller gitu ya. Nah, itu apa perjanjiannya? Karena orang seperti ini sangat labil sekali gitu ya. Bisa jadi nanti besok-besok dia udah nggak mau lagi sama Mbak Martani gitu. Nah, maka kemudian harus hati-hati. Terima kasih. Semangat ya Mbak Martani gitu. Iya. Dan tapi ini juga ya Sinta, setuju sama Sinta gitu. Di satu sisi banyak orang yang mengira yang kita sering kan mendapatkan dengan mudahnya juga gitu loh. Ya, kalau yang tadi kan kasusnya memang bermasalah gitu, tapi Mbak ceritaku menarik deh gitu, tolong ceritain dong gitu, tolong tulisin dong gitu kan, dan tinggal nanti kembalinya selain tadi yang sudah disampaikan Sinta, apakah cerita tersebut secara ini menarik gitu ya buat Mbak Martani. Kemudian tadi benar harus jelas tuh ininya ya kesepakatannya gitu, jangan, atau kemudian barangkali bisa juga menjadi inspirasi ya Sinta ya. Jadi sekadar menjadi inspirasi, tidak kisah dia yang dituangkan ya, kemudian Mbak Martani membuat cerita yang lain tapi itu menjadi inspirasi kayak Asma di Assalamualaikum Beijing gitu misalnya gitu. Jadi kita lebih aman gitu nantinya. Jadi silakan dipertimbangkan. Silakan Mbak Ratna Anjulita. Di unmute dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, perkenalkan saya Ratna Anjulita dari Serang, Banten. Izin bertanya ya untuk Bunda Sinta ya. Kan dalam menulis itu dalam menulis itu kan sebenarnya kepentingan itu bukan hanya untuk tujuan diri sendiri ya, tapi untuk pembaca juga gitu. Nah, yang saya rasakan itu ketika saya menulis entah itu quote, menulis caption di media sosial gitu ya, yang memang tujuan itu adalah untuk mengajak suatu kebaikan gitu ya. Tapi ada kalanya si pembaca ini justru menjadi bumerang, seperti pembaca ini tersinggung dengan tulisan-tulisan yang di-share di media sosial gitu. Lalu bagaimana caranya kita sebagai penulis untuk menanggapi hal tersebut gitu. Ya, terima kasih Bunda. Ya, terima kasih Mbak Ratna. Ini saya yakin Mbak Asma, Mbak Martani dan para penulis di sini pasti sudah pernah merasakan hal semacam itu ya. Ada satu premis kredo dalam dunia sastra, ketika kisahmu sudah dipublish maka itu menjadi milik dunia. Artinya ketika kita sudah melepas naskah itu keluar gitu kan ya, diposting, diterbitkan atau kemudian diunggah ya di story, maka itu menjadi milik dunia. Milik dunia itu artinya apa? Pasti ada positif dan negatifnya gitu ya. Dan inilah belajar ya, kita belajar banget gitu ya Mbak Ratna, belajar banget menjadi seorang penulis, itu kita belajar untuk menata hati kita. Kenapa? Karena Mbak Ratna itu nanti nulis cerita apapun, itu pasti ada yang mengkritik. Dan kadang-kadang kritiknya itu nggak kira-kira gitu ya, membuat Mbak Ratna kadang-kadang berpikir, kayak gini caranya aku nggak mau nulis lagi gitu ya. Maka kemudian, pertama tentunya innama ma'al biniat, kita perbaiki niat, kemudian bismillah kita posting ya. Kemudian ingat, mungkin teman-teman bisa ngelihat postingan saya tentang layangan putus begitu ya, itu ada banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Apalagi yang bikin filmnya itu udah pasti ya, apalagi penulisnya gitu ya, wah itu rame banget. Nah, kembali kita pada niat, dan teman-teman sekalian kalau menjadi gusar gitu, menjadi gusar dan menjadi aduh aku kok jadi kayak gini banget, aku jadi terpojok, maka itu saatnya kemudian kita sedikit menjauh dari media sosial begitu ya. Jadi mungkin kita letakkan media sosial kita beralih, kita tutup, kita matikan, kita tenangkan diri dahulu, semoga kita tidak merespon dengan hal-hal yang negatif. Jadi jangan sampai kita membalas sebuah postingan dalam kondisi kita emosi gitu ya. Jadi begitu ya Mbak Ratna ya. Moga-moga bermanfaat jawaban saya. Terima kasih. Mbak Asma juga boleh tuh menambahkan gimana tuh kalau ada orang yang Sinta, kita waktunya kalau lewat dikit nggak apa-apa Sinta? Nggak apa-apa, saya seneng kok. Iya. Sininya nggak apa-apa ya. Baik. Ya. Kita ke Mbak, saya sebelum ke Mbak Opi, saya ingin membacakan dulu ya dari Rima. Saya bacakan nggak apa-apa ya Rima ya. Di YouTube ini pertanyaan
Mbak, sebagai penulis dari Nahda ya, sebagai penulis kita tahu kalau kita introvert. Nah, bagaimana menulis tokoh yang ekstrovert? Kadang susah juga menceritakan tokoh yang bertolak belakang dengan karakter penulis itu sendiri. Jadi bagaimana, intinya sebetulnya bagaimana menceritakan, membuat karakter tokoh yang berbeda gitu ya dari si pengarangnya. Gitu. Oke, silakan Cinta. Baik. Saya pernah ini ada pertanyaan menarik nih Mbak. Siapa tadi? Mbak Rani ya? Begitu ya? Ya, Mbak Rani ya. Saya pernah nanya kepada Kang Abik kalau nggak salah waktu itu, Kang Abik, kalau saya nulis kisah perselingkuhan, apa kemudian itu menjadi seperti sebuah doa gitu kan ya? Kata Kang Abik, Mbak Sinta, saya ingin bertanya, apakah ketika Mbak Sinta menulis kisah tentang Musa dan Firaun, maka akan menjadi Firaun, kata beliau. Maka kemudian itu kembali pada niat dan tujuan gitu kan ya. Nah, disitulah kita harus banyak belajar begitu ya. Pertama niat lagi ya. Yang kedua adalah kita banyak belajar Mbak Rani ya, Mbak Nari apa Mbak Rani. Jadi dari mana yang paling penting? Nah ini tadi ya ketika Mbak Asma nanya kok pengen kuliah psikologi. Ternyata ada salah satu keahlian psikolog itu yang saya justru dapatkan dari menulis Mbak Nari ya, Mbak Rani. Aduh maaf nih kalau kebolak-balik. Apa itu observasi? Jadi salah satu keahlian seorang psikolog itu harus bisa mengobservasi orang. Jadi bukan ngetes gitu ya Mbak, bukan ngetes ini tes apa, tes alat kepribadian, alat ini, alat apa, tes kecerdasan, tapi mengobservasi orang. Saya masih ingat ketika dulu saya dapat tugas itu, teman-teman pada bingung, saya kemudian keingat, oh iya ya, saya kan udah biasa di dunia kepenulisan mengobservasi orang. Orang itu misalnya, sebutkan Mbak Asma malam hari ini, yang menunjukkan Mbak Asma cantik tapi tidak boleh pakai kata cantik. Maka kemudian itu diobservasi, itu sudah biasa banget sebagai seorang penulis gitu ya. Oh, senyumnya, oh kemudian jilbabnya, oh kemudian segarnya, oh kemudian apalagi gitu ya. Mungkin pakai kacamata atau tidak dan seterusnya. Sudah terbiasa mengobservasi. Ya, mengobservasi. Nah, disitulah kemudian itu ilmu psikologi banget, tapi saya dapatkan dari dunia menulis. Nah, sekarang kita orang introvert, cobalah cari teman kita yang ekstrovert. Apa ya, orang ekstrovert itu misalnya suka kadang-kadang nggak pakai planning. Misalnya temennya, yuk, Rani malam ini nggak ada kerjaan kan, nggak ada ke BMF, saya kita ini yuk nongki gitu ya ke kafe gitu kan ya, langsung berangkat. Oh berarti kalau orang introvert jarang yang seperti itu. Biasanya mikir orang introvert mau main sama siapa, ntar jam berapa, duitnya gimana gitu. Karena orang introvert tuh banyak yang ke dalam gitu ya. Oh ternyata gitu. Terus apalagi orang ekstrovert. Orang ekstrovert itu apa sih? Dia good looking nggak ya? Orang ekstrovert itu kalau cowok sama cewek gimana ya? Punya pacar nggak ya? Temennya berapa ya? Di tengah keluarganya gimana ya? Jadi kita amati, kita buat catatan-catatan kecil. Oh ternyata orang ekstrovert dari Pemalang sama dari apa tadi Banten ya? Serang. Beda ya gitu ya. Bedanya gimana? Wah macam-macam. Nah itulah dari mengobservasi. Jadi kuncinya Mbak Rani adalah mengobservasi. Gitu ya. Ya, Sinta, Mbak Nahda, terima kasih pertanyaannya. Mbak Nahda, ya Allah maaf. Apa ya, sudah terjawab. Baik, kita langsung ke Opi ya. Silakan Mbak Opi. Ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya Mbak Sinta dan Mbak Asma. Ilmunya menarik sekali. Saya ingin bertanya, jadi saya sempat membaca ada beberapa teori pengembangan karakter ketika menulis. Ada yang karakter kurva positif, kurva negatif, dan kurva datar. Nah, kalau kita pengen memberikan pelajaran moral, itu akan lebih mudah, akan sangat mudah ketika kita pakai kurva positif, di mana awalnya tokoh utama memiliki suatu kekurangan, diperbaiki di akhir cerita. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita membangun karakter dengan kurva negatif, tapi tidak menjadi inspirasi ataupun pembenaran bagi pembaca ketika seseorang menjadi buruk. Maksudnya kayak contoh film Joker beberapa tahun yang lalu. Itu kan kurvanya kurva negatif. Pada akhirnya dia semakin jahat. Ada beberapa orang yang bisa memahami bahwa oke, kamu harus baik ke orang yang jahat karena kalau enggak bisa jahat banget gitu. Tapi ada juga yang menjadi pembenaran, oh nggak apa-apa gue jahat gitu, karena masa lalu aku seperti ini gitu. Nah, ada nggak sih tips atau triknya untuk menjaga agar ya pembaca tetap bisa dapat value dari itu, tapi tidak membenarkan sikap yang semakin memburuk? Terima kasih Mbak. Sama-sama, iya. Tadi tentang kurva negatif begitu.
Teman-teman sekalian tentang Joker ya, itu tempo hari juga saya posting di blog dan juga di FB saya. Itu positif negatifnya kita membuat membuat kisah yang memang ada muatan psikologisnya gitu ya. Ketika kemudian sebagian orang misalnya tentang layangan putus ya, layangan putus di KBMF ya, Mbak Asma ya. Tapi sebetulnya bukan KBMF sih, dulu masih di grup. Jadi komunitas bisa menulis grup. Oh begitu ya. Itu jadi orang sebagian bilang, oh kayak gini nih tutorial selingkuh gitu kan ya. Nah memang itu pasti akan ada pro dan kontra. Gitu juga Joker. Joker itu sebetulnya bagus karena kita jadi melihat oh gitu ya kalau kita mengabaikan sisi mental seseorang gitu ya. Akhirnya kemudian jadi buruk banget dan akhirnya Kyoto Hattori ya, yang di Jepang itu kan terinspirasi dari Joker. Itu memang salah satu sisi negatif yang kita nggak bisa. Ya itu jadi seperti ini ya, seperti buah si malakama. Tapi kalau film itu nggak di launching, gitu kemudian kita juga jadi nggak aware. Nah, tapi gimana nih? Tadi pertanyaan Mbak Opi nih, gimana nih kalau kita mau bikin kurva negatif? Nah, teman-teman sekalian, saya belum sempat nge-review film John Wick. Jadi ada beberapa orang yang menyarankan saya nonton film John Wick. Saya tuh nggak terlalu suka action gitu ya. Ngelihat trailernya nggak terlalu suka. Beberapa orang bilang, nontonlah Mbak, nontonlah Bun gitu ya. Nontonlah Umi gitu ya. Itu film world creation-nya bagus. World building-nya bagus. Itu paling kayak James Bond. Ternyata beda. Bagi saya film ini beda dengan Joker, padahal memang adegan violence-nya vulgar. Saya skip, nggak kuat Mbak Asma. Saya nggak kuat gitu ya. Tapi apa? Nah, jadi teman-teman sekalian, kita penulis. Ingat ya. Dan penulis itu kalau di dalam Al-Quran itu sampai asyu'ara gitu ya. Kita penyair. Penyair itu bermain dengan kalimat, dengan kata-kata. Jadi tolong masukkan kata-kata yang nanti mungkin perlu diulang-ulang ya Majleb. Di John Wick gitu ya, 1, 2, 3, dan nanti mau ada yang keempat ya, itu dunia tentang kejahatan. Tapi di situ selalu dikatakan, baik oleh si tokoh-tokohnya ya, itu mengatakan satu quote yang mengatakan, hidup kita tanpa aturan, kita sama dengan binatang. Jadi quote itu diulang terus gitu, sehingga kemudian kita jadi berpikir, oh orang jahat aja ada aturannya loh, apalagi kita kalau menjadi orang baik. Nah jadi kalau kita mau bikin tema perselingkuhan gitu ya, itu kan negatif banget ceritanya ya. Tolong diulang-ulang kalimat-kalimat yang sebetulnya ingin kita masukkan kepada pembaca. Misalnya, ternyata cintaku rapuh banget ya ketika tidak didasari dengan sebuah hal yang sah. Itu terus diingat, terus beberapa kali coba tolong diulang-ulang sehingga kemudian seperti kata Mbak Opi tadi, bukan negatifnya aja yang nancep, tapi quote yang luar biasa tadi. Nah begitu ya Mbak Opi, moga-moga bermanfaat. Terima kasih. Iya, baik. Rima, bisa dibacakan pertanyaan yang satu lagi, yang nomor 1 dari Sri ya, dari YouTube channel nih. Ini mungkin yang terakhir ya, atau Sinta masih oke nih untuk satu pertanyaan lagi setelah itu dari Zoom? Boleh ya, oke siap. Silakan Rima. Baik Bunda, untuk pertanyaan yang dari Kasri, pertanyaannya salah satu alasan kenapa harus menulis adalah sebagai healing writing. Sedikit meringankan tekanan pada jiwa, tapi pendapat netizen telah buka aib sendiri. Disinilah masalah baru akan timbul lagi. Yang saya tanyakan bagaimana menghadapi netizen yang nyinyir dan mengatakan membuka aib sendiri. Atau ketika menulis cerita orang lain dikatakan kita telah gibah. Terima kasih. Iya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kita tidak akan bisa sama ya. Ada 6 miliar orang di atas muka bumi, ada 280 juta penduduk di Indonesia, begitu ya. Kalau teman-teman bikin cerita, begitu ya, bikin sebuah cerita tentang tentang misalnya perceraian, begitu. Kayak ngajarin banget nih, gitu ya. Bahkan nanti kita dikata-katain, moga-moga penulisnya juga mengalami hal yang menyakitkan bercerai. Padahal sebetulnya kita mungkin ingin menceritakan karena kita punya pengalaman. Pengalaman itu nggak harus ke diri kita sendiri, mungkin kita punya tetangga atau orang tua kita dulu bercerai. Dan setelah kita mungkin mempelajari berbagai ilmu agama, parenting, marriage, sekolah pranikah, kita jadi tahu, ternyata kesalahan orang tuaku begini ya. Dan kemudian kita ingin membaginya, kenapa? Karena kalau nggak di-share gitu ya, nggak di-share itu banyak orang yang tidak paham gitu ya. Nah, maka kemudian memang kembali kita ingat lagi kata Rasulullah, innama a'malu binniyat. Segala sesuatu itu kembali pada niatnya. Ketika teman-teman sudah memposting bismillah begitu ya, dan tadi sudah mengikuti rambu-rambunya, silakan nanti di-share ya Kak Sheila ya. Tidak menyebut nama asli Asma dan Sinta,
kemudian kemudian tidak mengatakan tinggal di Depok dan tinggal di Surabaya, kemudian tidak mengatakan penulis Assalamualaikum Beijing, penulis misalnya Half of Lemon, itu semua disamarkan sebagai institusinya. Bahkan mungkin teman-teman saking khawatirnya teman-teman mungkin, aduh kok aku bercerita perceraian tokohnya ini pakai jilbab ya, apakah mungkin gitu ya, mungkin aku ubah gitu ya, silakan gitu ya. Tapi inti ceritanya dapat, misalnya di situ ada salah satu yang di Single in Love itu teman-teman sekalian ya, yang saya tekankan adalah, dan itu saya jumpai di banyak permasalahan pernikahan adalah laki-laki yang tidak bisa jadi qawam, laki-laki yang tidak bisa jadi imam, jadi pemimpin, itu awal dari rusaknya rumah tangga, begitu ya. Kita ingin menceritakan itu bahwa ternyata ayahku ini lemah, makanya dulu rumah tangganya berantakan, ternyata abangku yang sudah nikah juga kayak gitu lemah sama istrinya, akhirnya kemudian juga rumah tangganya ribut terus. Kita ingin cerita bahwa jangan sampai laki-laki menjadi lemah. Nah itu semua kita samarkan gitu kan ya, kita samarkan semua dan kita posting. Kalau nanti, dan itu kita perlu buat kuat ya, bahwa cerita ini hanya fiksi, kalau ada yang sama, mohon tidak merasa tersinggung. Kan banyak ya di film-film ya Mbak Asma ya. Ini berdasarkan kisah inspired by true story. Nah, seharusnya memang kita belajar kalau itu memang terinspirasi dari cerita nyata, tapi kemudian bukan orangnya, bukan Sinta, bukan Asma gitu ya, bukan juga Opi, bukan Nada gitu ya. Itu bisa jadi siapa saja gitu. Nah, itu memang harus siap ya teman-teman sekalian gitu. Ya baik, Sinta, saya mungkin akan pilih 2 pertanyaan terakhir. Saya mohon maaf ya buat Lailia, kemudian buat Haya, buat Nevi ya, sama Habibah, sama Rina, sama Putri Abah, karena ada banyak yang waduh banyak banget yang nanya ya. Tapi karena waktu ya, dan Sinta pastinya juga punya kesibukan yang lain, saya mungkin pilih 2 atau boleh 3 ya Sinta ya. Boleh silakan. Dan mohon maaf, saya akan memilih untuk yang resen, saya akan memilih yang kameranya dibuka ya. Jadi yang pertama saya akan pilih Mbak Lili Anggraini. Kemudian saya akan pilih, dari tadi kita belum ada yang cowok ya Sinta ya. Oke ya, biar nggak dibilang gender ya. Tapi yang cowok emang nggak ada yang nanya kayak gini. Kursia Aziz cewek kan ya. Naklun kamu cowok cewek? Coba kameranya. Oh cewek juga ya. Oke ya, ini iya nih. Jadi saya agak bingung ya. Oke, satu Mbak Lili Anggra ini ya. Itu kemudian ada satu di chat ya. Sinta, izin tanya Kak Sinta, kenapa ya dari Sarah? Kalau kita punya banyak masa lalu yang membekas di hati sampai saat besar, ketika menulis cerita pasti poinnya soal jadi berputar berpusat di situ-situ saja gitu. Pengen menjauh dari itu di judul cerita lain tapi susah, pengen ke terapi ke psikolog tapi takut dirasa lebay. Saya kira bukan berarti kita gila ya kalau kita membuka hati untuk ngobrol ke psikolog gitu. Barangkali dari situ malah kemudian bisa move on ke cerita-cerita yang lain ya Sinta ya. Tapi Sinta silakan itu. Kemudian Mbak Lili Anggra ini silakan pertanyaannya. Satu pertanyaan silakan Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ini saya berasa rezeki nomplok banget, tadi nggak sengaja ngelihat hari ini ada live. Bingung mau nanya apa. Cuma jadi saya juga sekarang sedang butuh healing untuk menulis gitu. Tapi dari zaman dulu memang saya suka menulis. Zaman dulu ya, zaman masih ABG. Suka kirim-kirim cerpen ke kayak Aneka gitu-gitu kan ya. Kayaknya dari semua cerita dari cerpen yang saya kirim tuh cuma satu yang sempat dipublish di sana gitu kan. Jadi sekarang tuh kayak ada rasa minder, kayak ada rasa aduh kayaknya nggak bisa nih gue nulis, sementara saya butuh gitu. Saya butuh untuk itu gitu, dan terkadang udah berusaha untuk nulis tapi yang ada keluar cuma deg-degan yang kencang sekali Mbak Sinta gitu. Jadi saya bingung harus memulai dari mana gitu. Apa benar saya harus konsultasi atau bagaimana ya? Baik. Itu sih. Ya, terima kasih. Sinta, langsung kita grab aja ya. Yang terakhir saya ambil Mbak Naklun Jadid. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali bisa berjumpa langsung walaupun secara virtual dengan Mbak Asma dan Mbak Sinta. Yang ingin saya tanyakan, saya suka menulis, sama juga sumbernya berasal dari kegiatan sehari-hari. Dan saya sering meminta tolong suami saya membaca cerita saya, tolong dibaca apa komentarnya. Tapi beliau selalu menjawab, saya tahu gimana kamu, itu fiksi aja.
itu bohong, itu bukan kamu gitu. Itu membuat saya down gitu. Sedangkan kita kan pengen krisan dari orang terdekat kita dulu. Tapi jawaban beliau, tulisan itu buat-buatan kamu aja, buat-buatan kamu, bukan dari hati kamu atau apa gitu. Kadang kan kita buat yang romantis, ceritanya seperti itu. Itu gimana saya menghadapinya itu, Bu? Oh iya. Saya bergembira nih memilih Mbak Nalu nih untuk bertanya ya. Semangat ya Mbak. Iya. Itu satu tantangan, jadikan itu dendam positif ya. Sinta jadi karena kita kan dari orang terdekat dulu baru yang lain gitu. Benar ya. Kalau suami saya sadis Mbak, jadi saya kalau di yang dia bukannya pengen aduh. Ya. Tadi guru tapi masih sisa ya. Jadi ya tentang pengen komen dari orang terdekat, tapi ternyata malah tidak mendapatkan support yang diinginkan. Kemudian tadi yang kedua dari Mbak Lili tadi gimana mengurangi minder ya, karena dulu udah pernah nulis bahkan dimuat, tapi sekarang kayaknya merasa jauh, tapi di satu sisi merasa pengen nulis gitu ya. Dan tadi dari Sarah gimana kalau punya masa lalu, apakah dia perlu ke psikolog? Bagaimana dia bisa menulis yang keluar dari tema-tema yang yang menjerat dia gitu, tema-tema masa lalu yang menjerat dia. Silakan Sinta. Baik, yang pertama Mbak Sarah dulu ya. Jadi Mbak Sarah kenapa ceritanya masih berputar-putar di situ? Karena memang masih belum sembuh gitu ya. Karena memang masih belum sembuh, belum selesai. Dalam istilah psikologi artinya unfinished business gitu. Masih belum sembuh. Ya gimana kita mengalami trauma selama 20 tahun, kita baru gabung di KBM Apps baru sekitar 6 bulan, kita pengennya cepat sembuh. Nggak bisa gitu ya. Maka kemudian ceritanya mungkin akan berulang lagi, mau settingnya di mana, mau di Belanda, Amerika, Eropa, Jepang, Korea, Cina, Thailand, selalu kita mungkin memasukkan unsur misalnya ada patah hati di situ. Kenapa? Karena mungkin dulu memang kita pernah patah hati. Patah hatinya bisa jadi orang tua yang berpisah gitu. Memang itu nggak mudah. Maka kemudian sepanjang ceritanya masih berputar-putar di situ, dan kalau Mbak Sarah misalnya merasa aku kayaknya butuh disembuhkan, mungkin bisa datang ke konselor gitu ya. Tapi kalau mau menyembuhkan diri sendiri gitu silakan. Berarti sepanjang kisah itu masih di situ berarti memang ada yang belum selesai. Dan teruskan aja. Kalau misalnya kemudian 5 buku di KBM Apps tentang patah hati, ya mungkin yang 2 di keep buat buat sendiri ya, karena mungkin nanti bisa jadi audiens, wah ini Mbak Sarah ini temanya patah hati terus, mungkin bisa nanti suatu saat kita ubah ceritanya ketika kita mungkin sudah lebih stabil gitu ya. Jadi hati yang patah ya Sinta. Bukan hati yang patah. Iya. Kemudian Mbak Lili, sering merasa minder. Mbak Lili, saya ingin bercerita sedikit ya. Ketika tahun 2013 saya juara 3 Kemenparekraf begitu ya, lomba novel. Mbak Lili bisa bayangkan ini untuk memberi semangat kita teman-teman semua ya. Juara pertamanya itu adalah seorang ibu penjahit, begitu ya. Seorang ibu yang penjahit gitu ya. Jadi dari mana kemudian, masa sih Mbak Sinta, masa dia kemudian dari sekedar penjahit kemudian dia bisa menang lomba. Nah ceritanya adalah kebetulan dia punya 1 anak dan anaknya berkebutuhan khusus sehingga dia resign gitu ya, resign dari pekerjaannya, dan dia kemudian salah satu untuk menambah income adalah dia menjahit. Karena dia punya anak berkebutuhan khusus, dia terpaksa harus banyak membaca. Karena nggak bisa sekedar terapi aja, dia harus banyak membaca, dan dari situlah kebiasaan dia membaca jurnal-jurnal itu terbentuk. Dia juara 1, artinya kemudian kita salut banget sama beliau tuh, ya Allah keren banget ya. Kita malah ketika ketemu dia ngobrolin masalah baju bordir dan segala macam, karena ternyata saya jadi belajar. Saya bilang, Mbak, kok Mbak bisa menang lomba sih gitu ya. Dia bilang begini, iya Mbak Sinta, saya ini sebelum nulis cerita ini saya banyak baca jurnal-jurnal antropologi kata dia, ya karena dia kebiasaan baca jurnal buat kepentingan anaknya. Nah jadi jangan khawatir. Ada banyak ibu-ibu rumah tangga yang tulisannya bagus-bagus. Carla Van Rey itu siapa gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kemudian Mbak Lili mengikis sedikit demi sedikit minder itu dengan menulis gitu ya, memposting. Kemudian nanti ada orang nge-like 1, 2, udah senang banget. Itu anggap sebagai reward buat diri sendiri. Ada komen gitu ya teman-teman dari KBM Apps, ada Mbak Habibah, Mbak Laila, Ashifa, kita komen, bagus terusin. Kita udah menganggap satu pujian reward buat diri sendiri, reward ya. Akhirnya kemudian kita makin naik. Nanti baru ada 3 orang nge-like, satunya udah menghujat, kita udah jatuh banget. Ya kita tenangkan diri dulu, nanti terus berkarya gitu ya. Karena begitulah cara kita kemudian mengobati rasa minder kita adalah dengan terus kita berlatih.
Nah, Mbak Naklun Jadid ya. Nah, ini kemudian kalau ini masuk ke dalam ini teori komunikasi dengan suami. Laki-laki beda dengan perempuan. Laki-laki rasional gitu ya, seperti tadi suaminya Mbak Asma, suami saya juga gitu. Orang rasional itu gitu ya, kalau ngelihat jelek, kalau ngelihat bagus, kalau nggak suka itu picisan gitu ya, karena dia sukanya action. Sementara kita butuh pujian, maka apa yang bisa kita sampaikan adalah kita bilang ke suami kita. Sebagaimana saya juga bilang, Mas, saya butuh dipuji untuk tulisan saya walaupun jelek. Kenapa? Karena saat ini saya lagi down banget gitu ya. Karena tulisan saya misalnya nggak menang lomba sana sini, ditolak ngirim ke berbagai media, ditolak. Saya butuh pujian. Dan ternyata suami kita ketika kita mintain seperti itu, Mbak Naklun Jadid itu mau kok. Karena mereka sebetulnya memang bukan orang yang emosional kayak kita. Jadi kemudian orangnya kan beda ya, mungkin beda otak laki-laki dan perempuan beda. Sehingga kemudian kita nggak bisa pakai kode-kodean gitu ya. Aduh, Mas gimana nih tulisanku? Kita bilang, Mas saya butuh dipuji gitu ya. Kenapa? Supaya meningkatkan hormon kebahagiaan saya gitu. Bilang aja. Nanti insya Allah suami akan memuji. Begitu ya. So jadi ingat ini nih Ayah Isa Alamsyah kalau Asma merasa insecure, Ayah Bunda gendut ya gitu. Enggak, itu di foto Bunda sama Mami sama Papa, Bunda kayak Lidi loh, Lidi bersih apa. Itu muji apa gimana ya. Jadi suka di rumah tuh joknya tuh, Lidi mana Lidi. Iya, jadi nggak usah malu untuk minta ini ya. Kadang-kadang laki-laki mau yang cospleng ya. Sinta kayaknya bagus deh kalau kita bikin kelas ini nih, kelas beberapa kelas ya terkait termasuk misalnya Sinta nanti next nih teman-teman boleh ini ya, boleh jawab di chat ya nanti ya. Kira-kira setuju nggak kalau kita bikin kelas nih dengan Sinta yang berikutnya adalah membuat dialog sesuai karakter. Nah kan ya, karena itu juga saya pikir saya belakangan ngomel ya, banyak ngomel baca cerita-cerita yang aduh ini orang kok harusnya membuat kita empati tapi dialognya nggak membuat simpati gitu loh. Jadi sebel gitu tokohnya kan. Jadi kalau nanti teman-teman setuju ya silakan tulis di chat ya, kita akan bikin nih kelas-kelas berikutnya nih yang base-nya insya Allah manfaat. Langsung ke teknis ya Mbak Asma ya. Langsung teknis banget. Tapi karena Sinta yang membahas pasti psikologinya dapat nih kita nih ya. Jadi kita wawasan kita bertambah ya. Oke, teman-teman bisa jawab di chat dan sebentar tadi sudah terjawab semua ya Sinta ya, insya Allah ya. Sudah. Oke, ini tadi ada satu yang Bunda aku pengen nanya. Tapi by the way teman-teman, buat saya berikutnya ya, ingat Mas Ipo bilang bahwa adab belajar adalah ini juga ingat peringatan buat Asma juga gitu ya, reminder buat Asma juga, adab belajar adalah menyalakan kamera. Kecuali memang yang berhalangan sekali gitu. Jadi untuk kedepannya sebagai host acara Belajar dari Bintang, saya akan mengutamakan teman-teman yang bertanya dengan kamera yang on. Ya, jadi itu seperti itu. Kemudian kalau memang ada yang pamitan nggak usah pamitan ya. Kita paham, kita ngerti karena sebagai host, kemudian juga nanti Mbak Sela ya sebagai co-host akan melihatnya. Kadang-kadang kita mau mencari scrolling ke atas ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menarik itu jadi terhambat karena ada yang pamit. Diam-diam aja. Jadi pamitnya pakai ya. Baik, Sinta, tapi menarik sekali bahasan kita malam ini ya. Terima kasih sudah menjadi guru bagi kami dan buat teman-teman semua tadi ada sih nanti buat penutupnya Sinta nih ya. Ada yang Bunda atau Mbak Sinta gimana kalau misalnya nulis pengen pengalaman pribadi tapi takutnya dihakimi gitu ya, dihakimi netizen dan sebagainya ya. Sebetulnya ada cara salah satunya dengan fiksi ya Sinta ya. Nanti Sinta ya, betul. Dengan novel fiksi. Ya. Dengan fiksi atau kalau teman-teman tahu, mungkin Asma dulu menulis catatan hati. Dari catatan hati seorang istri, ada catatan hati yang cemburu, ada catatan hati jangan bercerai bunda, ada catatan hati pengantin ya. Sinta juga ikut gabung ya di proyek catatan hati waktu itu. Dan yang kami lakukan adalah walaupun itu bukan fiksi, walaupun itu kisah nyata, tetap sesuai dengan tadi itu yang rambu-rambu Sinta sampaikan gitu ya, bahwa nama tetap dirahasiakan, kemudian detail juga tetap disamarkan. Malah ada yang anaknya 3 kita bilang 1 gitu kan, yang kotanya Semarang kita bilang Medan, karena yang paling penting adalah inspirasi atau ibroh atau pengalaman ya, kepahitan ujian, bagaimana seseorang mengatasi itu bisa tersampaikan. Bahkan sampai saat ini ada beberapa teman-teman yang berbagi tulisan di catatan hati seorang istri yang kecuali Asma tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya, karena ada yang memang dia korban kekerasan rumah tangga ya,
oleh suaminya, dan dia benar-benar wanti-wanti, Mbak, aku pengen nulis ini sebagai terapi, tapi aku benar-benar tolong lindungi. Jadi sampai Asma yang transfer honor dia langsung gitu. Terus ada juga yang cerita tentang mu'alaf ya, ada di catatan hati seorang istri mu'alaf yang dia menikah, dan ini saya marah banget Sinta ya, ini salah satu PR ya, mu'alaf yang dia menikah dengan dia menjadi mu'alaf karena dia menikah dengan seorang muslim, tapi ternyata tidak menjadi imam yang baik. Jadi selingkuh kanan kiri depan belakangnya sama tetangganya, sama guru anaknya, sama teman sekantornya dan lain-lain, sampai pengen bunuh diri gitu ya. Jadi buat mereka tuh benar-benar mereka menitipkan cerita. Dan buat teman-teman yang dititipi cerita seperti tadi Mbak HR Martani, maka kita punya amanah untuk ya bagi dia itu mungkin aib, dan dia perlu keberanian sangat tinggi untuk bisa menyampaikan itu kepada kita. Dan penulis memang tadi Mbak Martani kan juga surprise ya Sinta, kadang-kadang kita terkejut kok orang percaya sih gitu. Tapi disadari atau tidak, buku-buku kita itu sudah menjadi semacam jembatan yang membuat orang relate, yang membuat orang dekat ke kita. Jadi itu salah satu anugerah ya, salah satu blessing, tapi juga amanah. Silakan Sinta diteruskan. Ya baik, wah saya terinspirasi banget itu dengan kata-kata Mbak Asma Nadia. Teman-teman sekalian, buku-buku kita, tulisan kita menjadi jembatan ya, yang insya Allah akan menjembatani orang yang tadinya buruk kepada orang yang tadinya buruk kepingin menjadi baik. Dan moga-moga begitu ya, Masya Allah, disitulah selain insya Allah ya royalti kita berharap, tapi kemudian setiap huruf kita adalah menjadi wasilah bagi terkabulnya doa-doa kita juga ya, dan pahala yang Mbak Asma, amin. Amin, amin, Allahumma amin. Ya, baik Sinta, adakah penutup? Jadi gimana kalau sudah mengumbar aib, itu babak berikutnya dia. Kita bahas lagi ya. Terima kasih Sinta Yudisia untuk sharingnya. Terima kasih Mbak Asma Nadia dan teman-teman semua. Untuk kawasannya berkah senantiasa. Allah mudahkan, Allah balas dengan balasan yang lebih baik. Jangan kapok untuk berbagi, untuk menjadi guru kami semua di acara Belajar dari Bintang. Buat teman-teman semua, semangat ya, hadir kembali ya. Ini forum yang sebetulnya langka karena guru-guru dari berbagai daerah ya, dengan berbagai genre ya, yang berkumpul dan mereka berbagi di acara Belajar dari Bintang, dan teman-teman bahkan tidak perlu membayar. Cukup hadir saja setiap Rabu ya, kencan sastra kita. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan mudah-mudahan menambah wawasan dan keterampilan kita sebagai penulis. Jangan lupa unduh aplikasi KBM App ya, teman-teman bisa membaca di sana. Ada tulisan-tulisan Sinta juga ya Sinta ya? Pengen Mbak, insya Allah di sini. Ya, tulisan-tulisan Sinta, ada Mbak Helvi, ada Teh Pipit Senja, ada Asma Nadia juga ya. Silakan teman-teman subscribe. Jangan lupa selain membaca karya-karya yang baik di sana, tulis juga ya, dan mungkin ini bisa menjadi salah satu awal bagi Mbak Lili tadi yang minder. Ayo nih, ada tantangan baru, nulis di aplikasi KBM App. Karena di aplikasi KBM App, kalau kita menulis di platform, mau nggak mau kita sebagai penulis, sebagai penerbit juga ya Sinta ya, dan kita jadi belajar untuk mempromosikan tulisan-tulisan kita ya. Berkah insya Allah. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung juga di YouTube KBM App Official ya. Sampai berjumpa lagi hari Rabu depan dalam tema yang berbeda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinta, kita mungkin... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda, terima kasih Mbak Sinta atas ilmunya yang sangat bermanfaat sekali. Untuk mengakhiri sesi acara BDB ini, kita foto bersama dulu. Untuk teman-teman bisa dinyalakan kameranya, kita foto bersama dengan salam literasi ataupun bebas. Ini akan jadi jejak sejarah banget ketika pandemi selesai ya. Iya, betul. Ya, betul sekali Bunda. Iya. Baik, untuk slide pertama, siap-siap. 1, 2, 3. Baik, tahan dulu untuk slide kedua. 1, 2, 3. Baik, untuk slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bunda, untuk Mbak Sinta atas ilmunya. Terima kasih semuanya. Sinta, terima kasih. Mohon maaf waktunya. Sama-sama Mbak Asma, senang sekali ketemu. Insya Allah senang banget berbagi. Jazakumullah semua. Pamit undur diri Mbak Asma, Mbak Rima, Mbak Sheila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.